Kita mau letakkan tangan kita, diputar-putar seperti itu ya. Oke, kembali 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, sekarang ditepuk yang kuat. 1, 2, 3. Kurang kuat. 1, 2, 3. Oke, tarik dan kuat. Kita berdoa mengawali ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur ada kesempatan kami beribadah walaupun di rumah masing-masing dalam kondisi COVID seperti ini, tapi kami tetap bersuka cita. Kami yakin Tuhan hadir, Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Bapak, biar ibadah ini terjadi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Oke, teman-teman, kita mulai kemudian. Bang, semuanya lagi berdiri. Yo. Sendiri-sendiri dulu ya. Sendiri-sendiri dulu. Banyak menghabiskan dalam waktu 2 menit, itulah pemenang. Oke?
tiga. Ayo. Oke teman-teman, tadi kita sudah bermain. Teman-teman jangan lupa rajin minum susu ya, supaya sehat. Oke, susu apa aja, baik itu susu sapi atau susu kedelai juga sama-sama sehat. Oke, ya. Teman-teman kita Indonesia lagi ke surga, go go. Siap? Tamu silakan masuk. 1, 2, 3. Tamu.
berbagi sukacita dengan teman-teman semua yang ada di rumah. Ya. Tapi sebelum itu, saya minta teman-teman untuk bangkit berdiri. Oke. Kita mau naikkan passwordnya dulu. Oke? Ya, sip. Oke, tangan Oke. di atas. Ya. Mundur Oh, sedikit. iya. Bisa sampai lupa ya. Oke. Kita caranya dari atas ke bawah ya. Ya, Oke. siap. Siap, musik. Ya. Oke. 1, 2, 3. Happy day, happy day, happy day. Yay! I'm Mr. Happy. Oke, sekali lagi ya, sekali Sekali lagi. lagi. Oke, ya. Aduh, resonans sekali. Oke, dari atas. Ya. 1, 2, 3. Happy day, happy day, happy day. Wow, I'm Mr. Happy. Oke, sekarang kita mau main. Ya. Teman-teman boleh ikutan main. Caranya teman-teman menebak. Oke, menebak nama-nama. Kita mau panggil dulu. Ini ada Kak Amiko, ada Kak Leni, dan ada Kak Hanta, juga Kak Gugun. Oke. Nah, bisa lagi dulu. Menebak Ya. nama kakak yang menang. Benar sekali. Jadi mereka akan berlomba. Lombanya siapa yang bisa tertawa paling heboh menyaingi Mr. Happy. Wow, oke. Teman-teman hanya cukup menjawab di kolom komentar, menebak siapakah di antara keempat kakak ini yang akan menjadi pemenangnya. Oke, semua? Bisa lagi itu nggak berarti. Oke, musik siap, kita akan mulai dari hitungan 3, 2, 1. Saya rasa kita sudah menemukan jawabannya. Ya, siapa? Oke, sekarang kita mau tanya kepada juri kita, Pak Sudi. Silakan, Bapak. Masuk, Bapak, masuk, masuk. Oke. Oke. Oke, Pak. Pemenangnya ya. Pemenangnya. Aduh, ini sampai besok kita nggak selesai, teman. Pemenangnya adalah Oke, jadi kita sudah mendapatkan pemenang yang pertama. Oke. Dan kali ini kita akan mencoba lagi untuk yang kedua kalinya. Wow. Dan kali ini jurinya adalah Bu Lena. Wow. Teman-teman, caranya masih sama. Tetap di kolom komentar siapakah yang akan menjadi pemenang untuk yang putaran kedua. Oke, kita akan mulai dalam hitungan 3, 2, 1. Oke, mana dari kita, Ibu? Oke, sudah?
berkelana lagi ke seluruh penjuru dunia untuk membagikan sukacita. Oke, sebelum Mr. Adi pergi, kita mau password lagi. Tangannya di atas. 1, 2, 3. Happy day, happy day, happy day. Yeay! I'm Mr. Happy. Sekali lagi. Di atas. Oke. Dalam hitungan 3, 2, 1. Happy day, happy day, happy day. Yeay! I'm Mr. Happy. Oke, sampai jumpa. Terima kasih, Mr. Happy. Teman-teman, kita mau dengarkan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian Dia yang benar. Dia yang benar. Dia yang benar. Dia berkasih. Dalam tangan Tuhan Yesus segalanya telah dijadikan olehnya. Di tangan tangannya Yesus penuh dengan kuasa lakukan mujizat. Tangannya terangkat tinggi, jadikanlah aku kudus ajarilah aku terus oleh tangannya yang tak terluka, jadikan seluruh hatiku bersatu dengan dirimu. Kita ulangi pujian ini dari awal ya. Dia yang benar, Dia berkasih. Dalam tangan Tuhan Yesus segalanya telah dijadikan olehnya. Di tangan tangannya Yesus penuh dengan kuasa lakukan mujizat. Tangannya terangkat tinggi, jadikanlah aku kudus ajarilah aku terus oleh tangannya yang tak terluka, jadikan seluruh hatiku bersatu dengan dirimu. Jadikanlah aku kudus ajarilah aku terus oleh tangannya yang tak terluka, jadikan seluruh hatiku bersatu dengan dirimu. Jadikanlah aku kudus ajarilah aku terus oleh tangannya yang tak terluka, jadikan seluruh hatiku bersatu dengan dirimu. Hatiku bersatu dengan dirimu. Hatiku bersatu dengan dirimu. Tuhan Yesus, kami mau belajar dari firman-Mu. Biar Engkau tolong kami bisa mengerti, baik anak-anak yang di rumah maupun kami semua, teman-teman kami yang di rumah pun bersuka cita mendengarkan firman Tuhan. Dan kami semua juga ditolong Tuhan untuk menjadikan firman Tuhan ini kekuatan dan penolong kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengarnya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Teman-teman sekalian, hari ini kita akan mengucapkan firman Tuhan bersama-sama ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Sekali lagi ya. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai
perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Roma 13 ayat 14. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Ya, firman Tuhan ini mengatakan di bagian yang B, janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Ya, untungnya firman Tuhan ini tidak dipotong ya. Janganlah merawat tubuhmu. Wah, kalau kita bilang janganlah merawat tubuhmu, wah kita semua tidak pernah mandi, nggak pernah gosok gigi, ya, nggak pernah pakai baju yang benar, gitu ya, yang bolong-bolong pun dipakai, gitu ya, tidurnya pun sembarangan. Nah, bukan seperti itu. Nah, firman Tuhan ini mengatakan janganlah merawat tubuhmu untuk memenuhi keinginannya. Nah, berarti ada keinginan tubuh kita. Nah, keinginan tubuh ini yang tidak boleh dipenuhi. Nah, kalau gitu maksudnya gimana, Kak? Ya, jadi teman-teman sekalian, firman Tuhan mengatakan janganlah merawat tubuhmu untuk memenuhi keinginannya. Ya, yang dimaksudkan di sini bukan berarti kita tidak boleh merawat tubuh kita. Lalu kita tidak sikat gigi, kita tidak rajin mandi, ya. Nah, bukan seperti itu. Lalu kita tidur-tiduran terus, bukan seperti itu, ya. Nah, firman Tuhan kali ini disampaikan kepada kita, maksudnya adalah kalau kita memenuhi keinginan tubuh kita, yang dilarang adalah ketika keinginan tubuh kita itu membuat kita tidak taat kepada Tuhan. Ya, keinginan tubuh kita itu kalau kita kemudian menjadi tidak dekat dengan Tuhan. Ya, kalau keinginan tubuh itu membuat kita menjadi tidak mengenal hati Tuhan. Nah, maksudnya seperti apa? Maksudnya ketika kita memenuhi keinginan tubuh kita yang berlawanan dengan perintah Tuhan, itulah yang dilarang. Ya, kenapa? Karena ketika manusia berdosa, keinginan dagingnya itu semuanya itu juga dipenuhi dengan keinginan memenuhi dosanya atau dilakukan dalam keadaan dosa. Nah, itu yang tidak boleh. Maksudnya seperti apa ya, Pak ya? Ya, nah begini teman-teman sekalian, kita kan boleh makan, ya, boleh minum, boleh pakai pakaian, gitu kan ya. Nah, tetapi ketika kita makan itu dengan berlebihan, nah itu yang tidak baik. Ya, ketika kita minum yang berlebihan juga itu tidak baik. Tetapi maksudnya bukan makan minum itu saja. Ketika kita biasa bermabuk-mabukan, ketika kita biasa berpesta pora, ya, nah itu yang diharapkan dan dilarang untuk dilakukan. Kenapa? Karena itu adalah kehidupan di dalam dosa. Ya, nah teman-teman sekalian, kemudian kalau kita itu mau tidur, boleh nggak tidur? Boleh. Kalau kita itu sedang mengantuk, kita tidur. Nah, tetapi ketika kita tidurnya berlebihan, terus-menerus tidur, sampai kita itu kemudian menjadi orang yang malas, itulah yang dilarang oleh Tuhan. Dan itulah hidup di dalam dosa. Ya, malas itu dosa. Nah, ya, seperti itu yang tidak dibolehkan. Nah, teman-teman sekalian, ada juga misalnya mau punya baju, boleh nggak punya baju yang bagus? Boleh, tapi ada orang yang mencuri, ya, untuk beli baju, ya, ada orang yang merampas untuk beli baju. Nah, seperti itu yang Tuhan tidak suka. Nah, teman-teman sekalian, satu kali pernah terjadi di gereja, uangnya itu hilang. Uang hilang, ternyata yang mengambil adalah anak-anak. Dan anak-anak itu ambil uang itu untuk beli mainan yang dia suka. Nah, ini salah satu contoh ketika kita punya keinginan dan kita melakukannya di luar caranya Tuhan, dan kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan ini yang Tuhan
tidak mau. Ya. Nah, teman-teman sekalian, satu kali ada seorang kakek ini di suku Indian, suku aslinya Amerika. Kemudian dia ajak cucunya, ya, bikin api unggun. Lalu kakek ini bercerita kepada si cucu. Kakek ini berkata demikian, "Cu, di dalam diri kita ada 2 serigala." Hah? Apa maksudnya, Kek? Di dalam diri kita itu ada keinginan seperti serigala. Satu serigala itu adalah serigala yang baik, selalu melakukan hal yang baik. Yang satunya lagi serigala yang jahat, yang selalu melakukan hal yang jahat. Nah, 2 serigala ini selalu berantem, ya, satu dengan yang lain. Lalu cucunya berkata, "Kek, serigala mana yang menang?" Lalu si kakek ini berkata demikian, "Serigala yang kamu beri makan, yang kamu pelihara." Nah, maksudnya apa? Nah, ketika kita punya perilaku yang tidak baik dan terus-menerus perilaku itu kita lakukan, terus kita lakukan, kita pelihara melakukan seperti itu, dan perilaku itu yang kemudian membuat menjadi menguasai kita. Ya. Nah, firman Tuhan kali ini berkata demikian, jangan kita merawat tubuh kita untuk memuaskan keinginannya. Apa maksudnya? Di dalam Roma pasal 13 ayat 13 dikatakan demikian, "Marilah kita hidup dengan sopan, seperti pada siang hari, jangan dalam pesta pora dan kemabukan." Ya, mungkin anak-anak nggak pesta pora ya, tapi kadang makannya berlebihan. Punya orang pun dimakan, ya, bisa contoh seperti itu ya. Kemudian jangan dalam percabulan dan hawa nafsu, jangan dalam perselisihan dan iri hati. Nah, itu sebagai contoh kita tidak iri. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita punya misalnya waktu tidur kita terlalu banyak tidur, akibatnya apa? Kita tidak bisa belajar dengan baik. Terlebih lagi apa? Kita tidak bisa ke gereja. Karena apa? Kita bangunnya selalu siang. Kita tidak punya waktu untuk berdoa bersama keluarga. Kita tidak punya waktu untuk baca Alkitab. Nah, itu yang kalau kita terus pelihara, maka kita membuat hati Tuhan tidak senang, atau kita membuat Tuhan sedih. Dan itulah yang dilarang, yang tidak boleh. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa? Nah, teman-teman sekalian, bagian yang pertama tadi dituliskan, kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang. Maksudnya apa? Kalau Tuhan Yesus ada dalam hati kita, dan ketika ada keinginan-keinginan seperti itu muncul, maka kita punya Tuhan Yesus yang bisa menolong kita. Ya, tapi masalahnya kita meminta tolong sama Tuhan Yesus apa enggak? Ketika hidup kita tidak bersama dengan Tuhan Yesus, ketika hidup kita jauh dari Tuhan Yesus, maka hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah tadi itu sering kita lakukan. Bahkan kita itu menjadi seperti kebiasaan kita. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, maksudnya apa? Kenakanlah Tuhan Yesus sebagai perlengkapan senjata terang, yaitu karena Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita itu lebih kuat daripada dosa, lebih kuat dari segala kuasa gelap, maka Dia bisa menolong kita menang dari semua keinginan daging, keinginan tubuh kita yang tidak memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi teman-teman sekalian, mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Ada Roh Kudus yang menolong kita. Jadi ketika kita punya keinginan yang berlebihan, makan yang berlebihan, keinginan punya pakaian tapi dengan cara yang tidak benar, akhirnya kita mencuri, ya, kita mau jadi pinter tapi tidak mau belajar, akhirnya kita mencontek. Nah, hal-hal seperti itu yang tidak berkenan. Jadi mari kita datang kepada Tuhan.
Ketika kita punya keinginan seperti itu, kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong saya punya keinginan yang tidak benar. Tolong saya supaya saya bisa melakukan yang benar. Nah, itu yang Tuhan mau. Ya. Jadi, teman-teman sekalian, mari yuk kita punya kebiasaan yang baik. Ya. Kebiasaan makan secukupnya. Ya, merawat tubuh kita dengan baik, sikat gigi yang benar, ya. Tidur yang cukup, belajar yang benar, ya, supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Oke? Mari kita bersama-sama minta tolong kepada Tuhan Yesus, untuk Tuhan Yesus yang memungkinkan kita melakukan semua itu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Biarlah Engkau menolong kami supaya hidup kami boleh ada dalam tangan kasih setia Tuhan. Hidup kami mengikuti Tuhan. Kami tidak memelihara tubuh kami untuk melakukan dosa. Kami tidak malas, karena malas itu dosa. Kami tetap ingin dekat kepada Tuhan, rajin ke gereja, karena itu yang menyukakan hati Tuhan. Dan kami tahu Tuhan yang memampukan kami, Roh Kudus yang memampukan kami, untuk kami boleh hidup memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Mari kita sekali lagi ucapkan firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memenuhi keinginannya. Roma 13 ayat 14. Teman-teman, mari kita bersyukur untuk hari ini, dan biarlah semua apa yang kita lakukan dalam ibadah ini boleh menguatkan kita, menolong teman-teman sekalian hidup di dalam Tuhan, menolong teman-teman sekalian tetap memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, perlindungan dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Yesus berkati.